Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengatakan bahwa pertemanan kita itu akan mempengaruhi masa depan kita. Dengan siapa kita berteman akan mempengaruhi kedepannya kita menjadi seperti apa. 5 orang yang kita sering luntang-lantung dengannya, 5 orang yang kita sering kemana-mana dengannya, 5 orang yang kita habiskan waktu bersama-sama dengannya terus-menerus. Kalau mereka punya Alphard, maka kita adalah orang ke-6 yang akan punya Alphard. Maka teman-teman semuanya hati-hati dalam memilih lingkungan, dalam memilih teman, dalam memilih dengan siapa kita bergaul, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita di masa depan. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad pernah mengisyaratkan kepada kita supaya berhati-hati dalam memilih lingkungan, memilih pertemanan. Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut kena bau wangi, aroma wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan penjual atau tukang kayu, tukang besi, maka kita akan menjadi seperti bau besi, kita akan mendapatkan bau besinya. Maka teman-teman semuanya, dengan siapa kita bergaul itu sangat penting sekali untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Pergaulan itu bukan tentang kuantitatif, tapi tentang kualitatif. Pergaulan itu bukan tentang seberapa banyak kita bergaul, seberapa banyak teman kita, tapi tentang seberapa berkualitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin berkualitas, maka semakin baik. Orang-orang sukses, teman-teman tahu nggak bahwa ternyata orang-orang sukses, semakin mereka sukses, maka lingkungan pergaulan mereka itu semakin kecil. Tapi dikelilingi oleh orang-orang kuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak sukses, orang-orang yang biasa-biasa saja, mereka pergaulannya semakin banyak dan dikelilingi oleh orang-orang biasa-biasa saja. Misalnya saya kasih contoh begini teman-teman, kalau lihat hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang kuat yang ada di hutan, semakin kuat sebuah hewan, atau semakin binatang itu semakin kuat, maka biasanya dia kelompoknya semakin kecil atau bahkan dia semakin menyendiri. Burung elang itu tidak pernah terbang bersama merpati. Burung elang itu terbangnya sendiri. Merpati terbangnya bersama-sama, berkelompok besar. Singa atau harimau biasanya mereka kelompoknya kecil atau mereka jalan sendiri atau berdua. Sedangkan kambing atau domba mereka bareng-bareng. Suatu ketika saya pernah dibilang oleh kakak kelas saya dulu waktu di kampus, karena saya jarang ikut-ikut acara-acara yang dibuat oleh organisasi, karena memang saya nggak punya uang untuk bayar untuk ikut itu. Dulu saya benar-benar nggak punya uang, buat makan aja nggak ada. Tapi karena saya nggak ngomong juga bahwa saya nggak punya uang, mereka nggak tahu, tapi saya jarang ikut gitu, ngilang. Lalu ada kakak kelas saya bilang begini, kamu jangan suka sendiri. Kalau kamu sendiri, nanti kamu seperti domba yang sendirian. Kamu akan diterkam, dimangsa oleh serigala. Lalu saya balik, saya bilang ke kakak tingkat saya itu, saya bilang, Mas, saya serigalanya. Mas mau jadi domba, silahkan. Tapi saya kuat, saya bisa sendiri. Maka kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita kalau mau jadi orang kuat, mau jadi orang hebat, kita harus berkelahi sendiri. Kita harus berkelahi sendiri. Berkelahi artinya kita menghadapi masalah-masalah kita sendiri. Ketika kita berkelahi sendiri, kita akan menjadi semakin kuat, semakin strong. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kita punya orang-orang di sekitar kita yang berkualitas, yang membantu kita berkelahi, membantu menyelesaikan masalah kita dengan baik. Ini bukan tentang kita sendiri atau tentang kita rame-rame, bukan. Tapi tentang lingkungan yang harus kita bangun, yang harus kita rekayasa. Sekitar kita harus terisi orang-orang yang kuat. Maka teman-teman semuanya, ada 3 pergaulan yang harus kita miliki. Pada video ini, saya menyarankan teman-teman untuk menjadi orang hebat, kita harus punya 3 lingkungan pergaulan. Ini namanya hukum 33,3%. Di mana lingkungan yang pertama, 33,3% waktu, tenaga, pikiran kita harus kita habiskan dengan orang-orang yang di bawah kita. Orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kita lebih hebat dari mereka. Kita harus berada dengan orang-orang itu. Disinilah tempat kita berkontribusi. Kita mencoba untuk membantu mereka. Kita mencoba untuk memberikan tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk membuat mereka naik, untuk membuat mereka kuat, untuk membuat mereka lebih hebat. Disinilah kita melatih leadership kita. Disinilah kita berkontribusi sebagai manusia. Orang-orang yang ada di sekitar kita, 33%, kita habiskan waktunya. Waktu kita dengan mereka adalah orang-orang yang di bawah kita. Orang-orang yang lebih miskin dari kita. Orang-orang yang lebih buruk nasibnya dari kita. Orang-orang yang lebih tidak pintar dari kita. Orang-orang yang kita akan bantu kehidupan mereka. Orang-orang yang akan kita tunjukkan arah agar mereka menjadi lebih baik. Disinilah sekali lagi adalah tempat kita berkontribusi. Namun 33,3% yang lain, kita juga harus punya waktu menghabiskan energi kita, pikiran kita juga bersama dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Disinilah tempat kita bersosialisasi.
Orang-orang yang kita ajak ngobrol, orang-orang yang memang teman sekolah kita, teman kecil kita, teman main kita, teman yang selevel dengan kita, teman nongkrong kita, teman komunitas kita, teman ngopi lah ya. Disinilah kita bersosialisasi, kita berkolaborasi dengan mereka. Namun 33,3% yang terakhir, kita juga harus punya lingkungan orang-orang yang di atas kita, yang jauh lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita, lebih banyak amalnya dari kita, banyak karyanya lebih dari kita. Mereka adalah orang-orang yang membuat kita menjadi semangat, yang kalau kita berada di lingkungan mereka, kita terinspirasi, kita termotivasi, adrenalin kita terpacu, kita merasa minder, kita merasa iri dengan kebaikan dan kesuksesan mereka, sehingga membuat kita ingin bekerja lebih keras, membuat kita ingin supaya menjadi lebih hebat. Kita harus punya lingkungan yang terakhir ini, 33%, 33,3% pada lingkungan yang terakhir. Apa efeknya kalau kita misalnya hanya menghabiskan waktu kita full 100% dengan orang-orang yang di bawah kita? Kita hanya membantu orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang kita harus angkat mereka. Ya, itu bagus, tapi kita nggak akan punya lingkungan yang terinspirasi, sehingga pertumbuhan kita akan melambat. Ada orang namanya John Maxwell, dia mengatakan bahwa kalau kita berada di level atau kalau kita berada di kelas, kita berada di lingkungan di mana kita yang paling pintar, di mana kita yang paling kaya, maka kita nggak akan bertumbuh kaya lagi, kita nggak akan bertumbuh lebih pintar lagi. Ataupun kalau ada pertumbuhan itu akan lambat karena kita udah yang paling pintar, kita udah merasa paling pintar, kita nggak punya inspirasi. Maka bagi teman-teman yang hari ini lingkungannya membantu banyak orang, lingkungannya lingkungan sosial, mungkin bagi-bagi makanan, bagi-bagi nasi, bagi-bagi ya membuat orang supaya lebih hebat, lebih bagus, kehidupannya lebih layak, itu bagus. Itu bagus, tapi jangan 100% lingkungannya hanya itu. Itu akan membuat diri kita sendiri itu tidak bertumbuh karena kita tidak terinspirasi untuk memiliki karya yang lebih bagus, memiliki harta yang lebih bermanfaat, memiliki harta yang lebih banyak dan lain sebagainya. Ya, memiliki bisnis yang lebih besar, kita harus punya juga lingkungan orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Sebaliknya, ada juga sebagian orang yang mungkin 100% lingkungannya hanyalah orang-orang yang selevel dengan dia. Lingkungannya hanyalah orang-orang yang satu tingkat dengan dia, sehingga hidupnya hanya habis untuk kongko-kongko, hanya untuk nongkrong-nongkrong, ngudut, ngopi, ngobrol, tidur, nah gitu-gitu doang. Teman-teman harus sadar bahwa hidup harus bermanfaat dan hidup harus bertumbuh. Maka kalau kita hanya di level ini, kita harus merekayasa ulang, kita harus keluar dari lingkungan kita, lingkungan pertemanan kita, main lebih jauh, ketemu orang baru, increasing network, area kita harus mencari orang-orang yang di lingkungan yang baru, yang berbeda dengan kita, keluar dari zona ini. Dan begitu pula kalau kita hanya 100% bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, tentu saja kita akan bertumbuh, tapi kontribusi kita tentu saja kepada sosial, kepada masyarakat, itu bisa jadi hilang karena kita hanya terlalu fokus pada pertumbuhan diri kita. Nah, hidup kita harus kita seimbangkan, dan kita harus menemukan ketiga lingkungan ini dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang yang berkontribusi lebih baik, orang yang bersosialisasi lebih baik, dan orang yang selalu terinspirasi, termotivasi, dan akhirnya kehidupannya selalu bertumbuh. Apakah Anda sudah punya 3 lingkungan itu? Ayo kita cari, ayo kita temukan, dan ayo kita keluar dari lingkungan kita untuk menemukan 3 lingkungan ini yang membuat kita bertumbuh, berkontribusi, dan juga senantiasa bersosialisasi dengan teman-teman kita yang lain. Temukan video berikutnya, tips-tips kehidupan dan juga bisnis pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.